Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang antropologi forensik. Tapi sebelum memasuki materi, ada sedikit gambaran dari pembahasan tersebut, yaitu antropologi forensik ikut berperan penting dalam menyelesaikan suatu kasus atau ikut mengidentifikasi korban bencana, baik itu bencana yang terjadi secara alami atau akibat dari buatan. Misalnya korban bencana gempa bumi, korban kecelakaan pesawat, bom, bahkan korban pembunuhan yang perlu untuk diidentifikasi penyebab kematiannya atau diketahui identitas korban tersebut. Nah, itu adalah sedikit gambaran dari pembahasan yang akan kita bahas selanjutnya. Baik, kita masuk pada materi antropologi forensik. Kita akan membahas konsep antropologi forensik, sejarah singkat antropologi forensik, aplikasi serta proses identifikasi dalam melakukan analisis pada suatu mekanisme forensik. Nah, itu semua kita akan membahas dalam materi antropologi forensik. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu konsep antropologi forensik. Yaitu antropologi forensik adalah penerapan ilmu antropologi fisik dalam proses hukum. Ahli antropologi forensik menerapkan standar teknik-teknik ilmiah yang dikembangkan dalam antropologi fisik untuk mengidentifikasi sisa-sisa manusia, serta untuk membantu menyelidiki kejahatan. Para ahli antropologi forensik sering bekerja sama dengan ahli antropologi dan penyelidik pembunuhan untuk mengidentifikasi mayat, menemukan bukti kejahatan, dan atau jarak postmortem. Selain membantu melacak dan menemukan sisa-sisa yang mencurigakan, ahli antropologi forensik berusaha memperkirakan umur, jenis kelamin, asal-usul keturunan, sosok, dan ciri khusus mayat berdasarkan rangkanya. Jadi itulah konsep antropologi forensik. Selanjutnya materi kedua yaitu sejarah antropologi forensik. Baik, itulah tadi sejarah antropologi forensik. Baik, selanjutnya yaitu materi ketiga, penyikapan informasi antropologi forensik. Yaitu antropologi forensik berkembang menjadi cabang ilmu forensik yang utamanya bertujuan dalam individuasi rangka. Kini peran ahli forensik antropologi telah meluas sering dilibatkannya ahli forensik antropologi dalam proses identifikasi korban bencana. Dari pengalaman yang dimiliki, ahli antropologi forensik berguna dalam penilaian akan bagian tubuh manusia, dapat menentukan profil biologis seperti umur, jenis kelamin, dan etnis dari potongan tubuh manusia yang belum teridentifikasi. Namun karena sisa rangka yang diperiksa oleh ahli antropologi tidak memiliki jaringan lunak, maka mereka harus sangat berhati-hati dalam membuat kesimpulan. Jadi itulah dari materi ketiga. Selanjutnya yaitu materi keempat, aplikasi antropologi forensik. Yaitu antropologi forensik juga menunjang pelayanan yang diberikan kedokteran forensik. Peran kedokteran forensik dalam identifikasi forensik terutama dilakukan pada jenazah yang tidak dikenal. Keterangan ahli kedokteran forensik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, tertuang dalam visum et repertum. Nah, itulah dari materi aplikasi antropologi forensik. Selanjutnya yaitu identifikasi forensik. Identifikasi forensik adalah upaya yang dilakukan dengan tujuan membantu penyidik untuk menentukan identitas seseorang. Berikut ini akan diuraikan beberapa metode yang umum digunakan dalam identifikasi forensik, yaitu pemeriksaan sidik jari, metode virtual, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan pakaian dan perhiasan, identifikasi medik, pemeriksaan gigi, pemeriksaan serologik, metode eksklusif, identifikasi potongan tubuh manusia, serta identifikasi kerangka, pemeriksaan anatomik, dan penentuan ras. Jadi itulah identifikasi forensik. Selanjutnya yaitu materi visum et repertum. Pengertian visum et repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia.
Fungsi visum et repertum digunakan bukti yang sah secara hukum mengenai keadaan terakhir korban yang dinyatakan oleh dokter setelah memeriksa. Jadi dalam hal ini, visum et repertum merupakan kesaksian tertulis dalam proses peradilan. Adapun tujuan visum et repertum yaitu untuk memberikan kepada hakim terhadap suatu fakta bukti yang ada pada korban agar hakim dapat mengambil putusan tepat, sehingga dapat menjadi pendukung keyakinan hakim. Nah, itulah visum et repertum. Selanjutnya memahami autopsi. Autopsi adalah prosedur medis yang dilakukan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh pada tubuh orang yang telah meninggal. Umumnya, autopsi dilakukan jika kematian seseorang dianggap tidak wajar. Adapun tujuan autopsi, yaitu prosedur autopsi atau bedah mayat dapat dilakukan menyeluruh ke seluruh tubuh atau hanya terbatas pada satu organ, atau bahkan satu daerah tubuh tertentu saja. Di Indonesia, bedah mayat sendiri terbagi menjadi dua berdasarkan tujuan besarnya. Pertama, bedah mayat klinis, yang merupakan autopsi yang dilakukan untuk mengetahui penyakit atau penyebab kematian, dan untuk mengevaluasi hasil usaha pemulihan kesehatan. Kemudian kedua yaitu bedah mayat anatomis, yang merupakan autopsi yang dilakukan untuk kepentingan pendidikan ilmu kedokteran. Nah, selanjutnya ada pun prosedur autopsi yang meliputi 3 tahap, yaitu pertama, sebelum autopsi, semua informasi terkait orang yang meninggal akan dikumpulkan dari berbagai sumber. Kedua, selama autopsi, prosedur pertama kali dilakukan melalui pemeriksaan eksternal atau tubuh bagian luar, kemudian pemeriksaan internal yang dapat dilakukan hanya organ tertentu atau secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu ketiga, sesudah autopsi. Sebuah laporan akan diisi dengan temuan-temuan yang didapatkan selama autopsi. Selanjutnya yaitu prosedur Disaster Victim Identification. Di Indonesia menggunakan prosedur Disaster Victim Identification Interpol ini untuk menemukan dan mengidentifikasi jasad manusia ketika sebuah bencana terjadi, baik secara alami maupun akibat buatan manusia. Terdapat 5 langkah dalam identifikasi korban bencana berdasarkan acuan Komite Polisi Internasional, yaitu pada fase pertama, lokasi. Berlokasi di tempat kejadian dan area di sekitarnya. Kemudian fase kedua yaitu mortuarium. Dilakukan yang disebut pemeriksaan postmortem, biasanya dilakukan di rumah atau kamar mayat yang ada di rumah sakit. Kemudian fase ketiga yaitu data antemortem. Data antemortem dikumpulkan melalui informasi dari anggota keluarga maupun orang terdekat, berupa data mengenal tanda tubuh atau ciri khusus untuk dicocokkan dan dijadikan kriteria sekunder teridentifikasi. Kemudian fase keempat yaitu rekonsiliasi, merupakan tahap di mana hasil pemeriksaan postmortem dicocokkan dengan data antemortem. Kemudian fase kelima yaitu relase debris. Jenazah sudah dapat diidentifikasi dan dikembalikan kepada keluarga bersama dengan surat pelepasannya. Jadi demikianlah bagian dari materi antropologi forensik. Atas kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.